Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Halo guys, kita dari Kelompok 5. Sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk. Halo guys, kenalin saya Dawa Syauki Saputra sebagai Ketua Kelompok 5. Hai guys, saya di sini Muhammad Sadam. Saya di sini sebagai Wakil Ketua. Hai, saya Alia sebagai sekretaris. Hai, saya Okan Adrian, saya sebagai anggota. Hai, saya Siti Zahra sebagai anggota. Hai, saya Setia sebagai anggota. Hai, saya Sabrina sebagai anggota. Di sini kami akan menjelaskan apa itu gaya kepemimpinan transformasi. Gaya kepemimpinan transformasi adalah pemimpin yang fokus pada pengembangan dan perubahan yang terjadi pada suatu organisasi secara menyeluruh, di mana pemimpin akan selalu memotivasi dan mendukung apa yang karyawan lakukan agar karyawan tersebut akan merasa dihargai. Selanjutnya ada tujuan dari adanya kepemimpinan transformasi, yaitu meningkatkan motivasi karyawan, meningkatkan visi bersama, mendorong inovasi dan pengembangan individu. Selanjutnya, manfaat kepemimpinan transformasi. Yang pertama itu ada peningkatan kinerja karyawan, yang kedua kepuasan kerja yang lebih tinggi, yang ketiga budaya organisasi yang positif, dan yang terakhir adaptasi pada perubahan. Contohnya pada perusahaan teknologi seperti Google, di Google pemimpin seperti Sundar Pichai menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dengan menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan kolaboratif. Pichai mendorong karyawan untuk berbagi ide dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang tidak hanya meningkatkan motivasi, tetapi juga menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik. Jadi kesimpulan terakhir pada pembahasan yang kami bahas, yaitu pada pembahasan ini menekankan bahwa kepemimpinan transformasional akan meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dan mencapai tujuan organisasi jika diterapkan dengan konsisten dan melibatkan karyawan dalam proses perubahan. A few moments later. Hai guys, sekarang saya akan mewawancarai salah satu organisasi dari kampus kita. Yuk ikutin. Wah, boleh wawancara sedikit nggak? Boleh. Nah, kita tuh mau wawancara terkait kepemimpinan organisasi. Kalau boleh tahu, Dawa dari organisasi apa nih? Kebetulan saya dari organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di bidang kaderisasi. Bidang kader organisasi itu apa sih, Wak? Bidang kaderisasi itu kita bergerak di bidang kemanusiaan seperti perekrutan anggota-anggota organisasi baru. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Wak. Oke. Dari saya sendiri ya, terkait kepemimpinan organisasi di saat ini tuh menurut saya bagus ya, karena ketua itu tipikalnya dia merangkul dengan baik itu. Jadi sebagai anggota saya merasa nyaman. Tentu pemimpin ketua bidang saya ini memiliki visi yang jelas, karena setiap peraturan dan aturan yang ada di organisasi itu selalu kita ikuti. Tentang komunikasi ya, kebetulan ketua saya orang yang sangat sering berkomunikasi terkait hal apapun, terkait anggota bidang ataupun apapun, itu selalu komunikasi lewat grup. Terkait perubahan ya, di kampus kita kan ada mahasiswa baru ya. Jadi di bidang kaderisasi gimana caranya kita buat mahasiswa baru itu nyaman dengan kita. Itu nanti bisa menjadi plus terkait ketertarikan mereka terhadap organisasi kita. Dengan sifat yang baik itu mampu membawa
tim ini ke lebih baik dengan aturan-aturan yang ada. Kita jadi bisa merubah apapun yang buruk menjadi yang lebih baik. Iya, karena ketika kita punya ketua yang enak ataupun baik, yang bisa melakukan kerjasama tim dengan baik, jadi itu kita akan menciptakan kerjasama tim yang baik juga. Untuk komunikasi antara ketua bidang sendiri dengan anggota-anggotanya sangat baik, yang tadi saya sudah bilang, karena dengan komunikasi itu silaturahmi bakal terjalan dengan baik dan semua kerjaan bakal terjalan dengan baik juga. Ya, tentu saja, karena setiap apapun yang kita lakukan butuh saran dengan anggota tim gitu. Kita tidak bisa bekerja dengan sendiri, meskipun dia memiliki jabatan sebagai ketua, tapi kerja sama tim itu diperlukan. Saran dari saya sih ditingkatkan lebih komunikasinya, karena itu yang hal penting. Dengan itu kita menghindari terjadinya miskomunikasi yang membuat tidak jalannya organisasi tersebut. Kritik untuk pemimpin saya, semoga bisa menjalankan tugas lebih amanah lah, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan fatal terhadap organisasi sendiri. Oke, makasih Dawa. Oke. Sekian wawancara terkait transformasi kepemimpinan. Sampai jumpa di wawancara berikutnya. Bye-bye. Cukup sekian video dari kelompok 5. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih guys. Makes me feel high. She's like such a